Syams. Di sini suara bukan sekedar kata, tapi makna yang tumbuh dari jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam podcast Syams 91 Medan. Di sini suara bukan sekedar kata, tapi makna yang tumbuh dari jiwa. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke podcast Syams 91 Medan. Nah, di video kali ini akan dipandu oleh saya, Zahratu Syifa Siregar. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial kali ini teman-teman. Jadi di sini kita kedatangan kakak alumni yang sangat-sangat berprestasi dan pastinya inspiratif nih bagi kita semua. Langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Boleh tolong perkenalkan Kak dirinya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadia Novadela, kerap disapa Nadia. Aku merupakan alumni MEN 1 Medan. Sekarang aku sebagai mahasiswa Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Fakultas Psikologi. Oke, baik Kak. Nah, jadi tema kita kali ini tuh Kak mau ngebahas soal tips and trick masuk SNBP dan ngebahas nih Kak, apa aja sih prestasi-prestasi yang udah Kakak dapat sebelumnya atau di masa pas Kakak masih jadi anak siswa SMA di MEN 1 Medan sehingga Kakak bisa lolos nih Kak jurusan psikologi dengan tes SNBP. Jadi sebelumnya nih Kak, sebelum kita ngebahas atau masuk langsung ke tips and tricknya, boleh nih Kak, Kakak jelasin dulu Kakak nih tadi lebih lanjut mengenai Kakak jurusan mana dan masuk di universitas mana nih Kak? Oke, pertama-tama kakak ini dari jurusan psikologi di Universitas Sumatera Utara. Baik Kak, jadi yang saya dengar itu Kak, bahasanya kan jurusan psikologi ini tuh lumayan banyak nih Kak peminatnya dan saingannya juga termasuk ketat nih Kak persaingannya. Jadi kira-kira tuh Kak, Kakak udah mulai belajar atau nyiapin dari SNBP tuh dari berapa lama tuh Kak? Oke, seperti yang kita ketahui tadi dan kamu bilang kalau misalkan psikologi itu termasuk salah satu jurusan yang persaingannya itu ketat di USU. Nah, salah satu cara aku bisa dapat kuota SNBP itu gimana? Aku mempersiapkannya dari masa SMA tentunya. Tentunya dari kelas 10 semester 1. Jadi di semester 1 itu aku fokus untuk naikin nilai. Jadi nilai aku tuh selalu naik alhamdulillah. Dari semester 1 sampai semester 6 tuh selalu naik. Dan gimana ya untuk SNBP, di luar dari isu-isu yang bilang kalau SNBP itu adalah hal goib ya, katanya hoki-hokian. Tapi kan gimana caranya agar kita dapat ya, kita juga usaha dong. Nah, salah satu usahanya dengan cara naikin nilai itu di bidang akademik. Nah, di bidang non akademiknya aku itu berusaha untuk nyetak beberapa prestasi di MAN 1 ini. Nah, kebetulan aku itu nyetak prestasi di bidang MTQ. Kalau kamu tahu MTQ itu khususnya di cabang Fahamil Quran. Jadi, alhamdulillah di setiap semester di MAN 1 ini aku selalu dapat sertifikat. Jadi, aku kurang lebih mendapatkan 6 sertifikat dari selama aku sekolah di MAN 1 dan kuota maksimal yang dimasukkan pendaftaran SNBP itu hanya 3 sertifikat. Jadi aku masukkan 3 sertifikat dengan tingkat tertinggi yang aku masukkan. Jadi mungkin salah satu yang bisa mendorong aku lulus SNBP itu adalah nilai tinggi dan sertifikat yang maksimal kayak gitu. Baik Kak. Jadi saya mau nanya nih Kak, kenapa dari sekian banyak jurusan yang ada, Kakak tuh lebih tertarik atau lebih milih ke jurusan psikologi nih tuh Kak? Oke. Berarti gimana alasan aku kenapa milih psikologi? Awalnya, gak awalnya sih, memang psikologi adalah fakultas impian aku ya. Fakultas kayak kalau aku masuk USU, aku harus masuk psikologi. Karena gimana? Karena aku tuh emang tertarik untuk mempelajari karakteristik manusia. Jadi di psikologi itu kita nggak hanya belajar nggak hanya belajar tentang orang lain, kita juga belajar untuk memahami diri kita sendiri. Dan di psikologi itu banyak juga orang yang masuk psikologi karena mereka rawat jalan. Kalau kalian tahu rawat jalan itu gimana? Rawat jalan itu mereka punya masalah sama diri dia sendiri dan mereka masuk psikologi karena mereka mau mengobati dirinya sendiri. Tapi aku masuk psikologi ya karena aku tertarik untuk mempelajari karakteristik manusia kayak gitu. Di kalangan teman-teman nih Kak, masih banyak nih yang bingung gimana sih cara milih jurusan ataupun hal yang mereka minati tuh Kak. Padahal teman-teman itu juga udah banyak kan melakukan tes minat dan bakat, tapi itu belum nemu Kak titiknya di mana untuk ngedapetin jurusan yang pas. Kakak tuh ada nggak sih strateginya biar langsung dapet gitu Kak? Kalau dari aku, gimana cara bisa menemukan jurusan yang kita mau, yang kita pengen cocok dengan kita itu, ya dengan cara kita mengeksplor banyak hal. Gimana ya, dari sekian banyak aspek dan bidang di dunia ini, kita nggak harus menguasai semuanya. Karena
karena kita gimana ya? Karena kita harus menonjolkan satu yang menurut kita tuh bisa di situ. Kalau misalkan kamu nggak bisa di matematika, tapi kamu bisa di bahasa Inggris, ya udah kamu menggali hal itu terus dengan menambah hal-hal lain yang mengacu kepada itu gitu. Oke Kak, balik lagi nih Kak, kita ngebahas tentang SNBP. Ada nggak sih Kak hal yang menurut Kakak tuh underrated? Yang tuh orang-orang tuh sering nge-sepelein itu Kak. Cuman dia tuh berimpact atau berdampak besar itu pada kelolosan SNBP-nya Kak. Yang underrated ya, tapi buat lolos SNBP. Misalnya kayak soal sertif tadi tuh Kak, menurut kalangan beberapa orang tuh kan, alah yang penting nilainya tinggi aja. Atau sertifnya cantumin satu aja deh, tapi yang nggak nasional, yang penting ada sertifikat. Atau gimana tuh Kak? Ya benar sih, sertifikat merupakan salah satu hal yang underrated ya. Yang orang tuh sepele, kenapa sih harus ada sertifikat dan kenapa harus standarnya tuh harus yang provinsi, nasional, internasional kayak gitu. Karena salah di samping isu-isu hoki-hokian itu ya kita harus berusaha juga dong masukin semaksimal kita mungkin agar kita lolos kayak gitu. Iya. Tadi kan kakak udah nyinggung bahwasanya kakak tuh nyantumin sertifikat dari MTQ tingkat nasional. Boleh dong kak ceritain gimana kakak awal mulanya itu bisa masuk sampai ke tingkat nasional itu kak? Oke. Tentunya sebelum tingkat nasional kita mau melewati beberapa tingkat dulu kan, kecamatan, kota, provinsi sampai kita di nasional. Jadi awal mula aku MTQ di tingkat kota itu awal mulanya itu aku itu di juara harapan 2. Tapi karena gimana? Karena dewan juri itu mungkin ya para dewan juri tertarik sama gimana cara aku menjawab, gimana cara aku merebut nilai, tapi akhirnya tumbang juga. Jadi mereka itu kayak mengusulkan nama aku agar dinaikkan ke provinsi. Dan alhamdulillah di provinsi itu walaupun aku dapat juara 2 di provinsi, tapi ada seleksi lagi. Jadi tiap orang diseleksi lagi untuk kandidat yang diberangkatkan ke nasional. Jadi di saat seleksi pemberangkatan nasional itu, aku berusaha dong gimana cara aku bisa berangkat nasional. Aku usaha sekuat mungkin dan alhamdulillah akhirnya aku berangkat nasional. Dan di nasional, itu bukan tidak akhir. Di nasional juga kita harus berusaha lagi. Dan di nasional itu alhamdulillah aku mendapatkan juara 3. Sebenarnya belum maksimal sih, tapi udah capek banget. Wah ternyata butuh proses yang sangat panjang nih teman-teman untuk bisa masuk ke MTQ tingkat nasional. Tadi kan udah ngebahas kak soal sertifikat yang kakak kumpulin tuh lumayan banyak, terus nilai rapot kakak udah kakak usahain untuk naik terus. Gimana sih kak dengan padatnya jadwal kakak itu? Kakak tuh bisa ngebagi waktu sampai dua-dua itu dapat kak, nggak cuma satu aja? Oke. 2 ini adalah prioritas utama aku ya. Nggak bisa kita kayak menomorsatukan lomba, menomor 2kan akademik, nggak bisa. Kita harus menomorsatukan keduanya. Nah, gimana caranya? Aku tuh selalu membagi waktu. Misal sehabis maghrib atau sehabis isya itu aku memutuskan untuk ngerjain tugas man 1. Tugas man 1 apa? KBM kan? Iya. Tugas man 1 yang banyak banget itu, aku kerjain di abis isya sampai, itu aku timing sampai sekitar jam 9.20. Jadi aku dari abis isya sampai 9.20 itu aku kerjain semaksimal mungkin. Aku kerjain semua KBM itu. Jadi ketika alarm itu bunyi ke 9.20, mau siap nggak siap, banyak dikit, aku boleh main HP. Jadi selama habis isya sampai 9.20 itu aku menyingkirkan HP ini sampai 9.20 kayak gitu. Sebenarnya bagus ya kak, cuman kadang kita gampang ke distract gitu kalau Iya, udah makanya kita harus mengontrol diri kita sendiri. Iya, apalagi kayak banyak nongkrong-nongkrong jadi terlena gitu kan kak. Tapi alhamdulillah kakak nggak kayak gitu dan kakak menginspirasi saya kali ini sebenarnya. Karena nggak ada gimana ya, karena setinggi apapun ucapan motivator, yang dapat memotivasi diri kita sendiri, yang dapat mengontrol diri kita sendiri hanyalah diri kita sendiri. Iya, gitu. bener banget tuh teman-teman. Tadi udah ngebahas soal SNBP, udah ngebahas soal MTQ. Saya mau ngebahas tentang diri kakak nih. Kira-kira kak, di fase kakak udah kuliah ini, ada nggak sih hal-hal yang benar-benar kakak kangenin banget di masa SMA, terutama di masa saat ini kak? Oke, pastinya kangen banget dong. Soalnya di kuliah itu pastinya nggak ada jam kos guys. Kalaupun ada jam kos itu ya pulang dan sibuk sama kegiatan masing-masing. Tapi kalau misalkan di masa satu, yang kita tahu kalau jam kos kita pasti main-main kan di kelas. Kita bercanda-bercanda sama teman. Terus hal yang aku kangenin lagi, keributan kantin sih, jujur. Karena kalau di kuliah tuh kantin tuh bener-bener yang rapih, semua aman gitu. Kalau di masa satu ini kan kayak bener-bener crowded. Kita antri, kita teriak-teriak, panas-panasan. Iya. Gitu.
Kalau KBM-nya Kak, ada nggak sih Kakak? Jujur enggak ada KBM. Jujur enggak. Karena tugas kuliah lebih berat daripada KBM. Iya sih Kak. Oke nih Kak, sebagai penutup, boleh dong Kak kasih pesannya untuk teman-teman yang lagi berjuang buat anak kelas 10, kelas 11 yang lagi struggle nih untuk ngebahas PTN mana sih yang mau dimasukin, terus lagi berusaha SNBP, dan anak kelas 12 yang lagi yang sayangnya kemarin itu nggak dapet emot biru nih Kak, cuman lagi berjuang untuk SNBT. Boleh dong Kak? Oke, sebagai penutup, di sini aku Nadira Fadela ingin memberi pesan kepada teman-teman, jangan pernah meremehkan hal kecil yang kita buat di hari ini ataupun di setiap hari. Karena percaya sama aku, konsistensi kecil yang kita lakukan di setiap hari, insya Allah akan membawa kita ke hal yang besar di kemudian hari. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Seru banget ya teman-teman obrolan kita kali ini yang pastinya sangat inspiratif dan bisa dijadikan motivasi nih untuk kita semua dalam membantu kita meraih prestasi-prestasi dan impian kita di masa depan. Saya mengucapkan terima kasih ke Kak Nadia karena mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Syams kita kali ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya Zahra Tushifa Siregar mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Syams selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.